Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan semangat dalam melaksanakan PJJ. Untuk hari ini, materi yang Ibu sampaikan adalah unsur-unsur pembangun puisi, yaitu unsur fisik puisi. Mari sama-sama kita bahas satu persatu. Unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Sedangkan unsur batin puisi atau unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam batang tubuh karya sastra. Setiap karya sastra, entah puisi, prosa, ataupun drama, memiliki unsur intrinsik dan unsur fisik yang berbeda-beda. Itulah pengertian dari unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Apa saja unsur fisik dalam puisi? Yang pertama ada diksi atau pilihan kata, yang kedua imaji atau citraan, yang ketiga bahasa figuratif atau majas, yang keempat kata konkret, yang kelima rima, yang keenam tipografi atau tata bentuk puisi. Mari kita bahas satu persatu supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kata-kata yang dipilih oleh penyair dalam puisi yang dibuatnya untuk menimbulkan imajinasi estetis. Diksi juga digunakan untuk mengekspresikan pengalaman jiwa penyair, diantaranya dengan kata-kata yang bermakna denotasi atau makna lugas atau makna sebenarnya, dan bermakna konotasi atau makna kias atau makna tidak sebenarnya atau makna tambahan. Karena begitu pentingnya diksi atau pemilihan kata dalam puisi, kata-kata yang sudah dipilih oleh penyair tidak bisa diganti padanan katanya meskipun memiliki kesamaan makna. Itulah pengertian dari diksi atau pilihan kata. Bagaimana contohnya? Contohnya pada kata bunga. Kata bunga ada pilihan kata lainnya yaitu kembang atau yang lainnya. Begitu juga dengan kata meninggal. Kata meninggal banyak pilihan katanya. Ada kata wafat, gugur, berpulang, pergi, dan lain sebagainya. Semoga bisa dipahami. Unsur berikutnya adalah imaji atau citraan, yaitu penggambaran pengalaman yang berhubungan dengan benda, peristiwa, dan keadaan yang dialami oleh penyair dengan menggunakan kata-kata yang khas agar dapat memberikan gambaran secara lebih nyata tentang hal-hal kebendaan, perlambangan, ataupun kejiwaan. Itu pengertian dari imaji. Kemudian secara sederhananya, citraan itu adalah penyerapan indera terhadap hal-hal yang diungkapkan dalam puisi. Dalam puisi terdapat bermacam-macam imaji atau citraan sesuai dengan indera yang ada pada manusia, yaitu diantaranya imaji visual atau imaji penglihatan, imaji auditif atau imaji pendengaran, imaji taktil atau imaji perabaan, dan imaji-imaji lainnya sesuai dengan indera kita. Contohnya adalah kami yang kini terbaring di antara Kerawang Bekasi. Kalimat puisi itu imajinya adalah visual, seolah-olah kita melihat langsung para pejuang yang terbaring di antara Kerawang Bekasi. Contoh lainnya, tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Imajinya adalah imaji auditif, yaitu membayangkannya dengan indera pendengaran. Contoh lainnya, biar peluru menembus kulitku. Imajinya adalah imaji taktil, seolah-olah kita merasakan peluru menembus kulit. Itu adalah pengertian dan contoh dari imaji. Semoga bisa dipahami. Yang ketiga adalah bahasa figuratif atau majas, yaitu bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal lainnya. Majas atau bahasa figuratif ini bermacam-macam, bahkan sangat banyak, tapi di sini Ibu berikan contohnya 4 ya. Yang lainnya nanti bisa kalian baca sendiri di buku atau mencari di internet. Yang pertama adalah majas personifikasi, yaitu majas yang menganggap benda atau yang bukan manusia seolah-olah bisa bertingkah laku atau bersikap seperti manusia. Contohnya, matahari tersenyum ceria menyambut datangnya pagi. Matahari bukan manusia, tersenyum ceria perbuatan manusia. Maka dia majasnya personifikasi. Atau contoh lainnya, daun-daun dan derumputan turut bertasbih memuja asmanya. Daun-daun dan derumputan bukan manusia, turut bertasbih perbuatan manusia. Itulah majas personifikasi. Majas yang kedua adalah
Majas hiperbola, yaitu majas yang sifatnya melebih-lebihkan sesuatu hal agar terkesan lebih hebat. Contohnya, air matanya membanjiri sekelilingnya, atau suaranya membelah samudra. Semua itu menggunakan kata-kata yang melebih-lebihkan agar terkesan lebih hebat. Maka dia adalah majas hiperbola. Majas lainnya yaitu majas perumpamaan atau majas asosiasi, yaitu majas yang mengibaratkan sesuatu hal dengan hal lainnya karena dianggap memiliki kesamaan sifat. Ciri majas asosiasi diantaranya menggunakan kata-kata seperti bagai atau bagaikan, laksana, ibarat, atau bak. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, seperti udara kasih yang engkau berikan. Itu adalah contoh majas asosiasi. Kenapa? Mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya. Di antara dengan ada kata-kata laksana dan seperti. Majas yang keempat adalah majas metafora atau perlambangan, yaitu majas yang menggunakan kata-kata perlambangan atau julukan untuk menyebutkan sesuatu yang dianggap memiliki kesamaan sifat dengan hal yang dilambangkan itu. Contohnya adalah Dewi Malam terlihat terang di antara bintang-bintang. Dewi Malam adalah perlambangan untuk bulan. Atau contoh lainnya, pemuda itu gugur sebagai bunga bangsa. Bunga bangsa juga adalah perlambangan untuk menyebut kata pahlawan. Ya, semoga bisa dipahami. Kita pindah ke unsur berikutnya, yaitu unsur fisik yang keempat, kata konkret, yaitu kata-kata yang rujukannya lebih mudah diserap oleh indera, sedangkan kata abstrak adalah kata yang rujukannya tidak mudah dirasakan oleh indera. Sifat kata konkret adalah semua hal yang bisa dirasakan oleh indera seperti terlihat, disentuh, dicium, atau didengar, dan lain sebagainya. Contohnya, biar peluru menembus kulitku. Di situ menggunakan kata-kata konkret. Atau aku tetap meradang, menerjang. Ya, semuanya dirasakan oleh indera kita. Ya, semoga bisa dipahami. Yang kelima adalah rima, yaitu persajakan atau persamaan bunyi yang terdapat di dalam syair-syair puisi. Jadi unsur yang kelima adalah rima, yaitu persajakan atau persamaan bunyi. Contohnya, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Dua kalimat itu berbunyi akhir sama, yaitu u. Maka itulah yang disebut dengan rima atau persajakan. Semoga bisa dipahami. Unsur yang terakhir adalah tipografi puisi. Apa itu tipografi puisi? Yaitu bentuk visual yang bisa memberi makna tambahan dari sebuah puisi. Tipografi disebut juga sebagai ukiran bentuk, susunan baris-baris atau bait-bait suatu puisi. Contoh tipografi adalah pertama, menggunakan huruf kecil semua. Contohnya paman-paman tani utun, ingatlah musim labu sawah tiba. Duilah, semuanya berhuruf kecil, ya. Yang kedua adalah menggunakan huruf besar pada setiap awal kalimat dan tanpa tanda baca. Contohnya, di depan gerbangmu tua pada hari ini, kami menyilangkan tangan ke dada kiri. Tegak dan tengadah menetap bangunanmu. Genteng hitam di dinding kusam berlumut waktu. Semuanya berhuruf awal kapital. Ya, itulah diantaranya unsur fisik puisi. Supaya lebih paham, kalian baca kembali, ya. Lebih kurangnya ibu mohon maaf. Dan sama-sama kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.